Selamat ketemu kembali di dalam rubrik bioavailabilitas. Yang kali ini kita akan membahas bioavailabilitas sediaan pelepasan lambat. Bioavailabilitas sediaan pelepasan lambat. Pengembangan teknologi formulasi baru pada 2 dekade terakhir banyak ditekankan pada pengembangan bentuk sediaan obat yang dapat melepaskan obat secara terkontrol. Salah satu di antaranya adalah pengembangan bentuk sediaan obat yang didesain untuk meningkatkan durasi aksi obat yang terkandung di dalamnya. Beberapa jenis bentuk sediaan obat yang dikembangkan untuk maksud ini adalah 1. Sediaan pelepasan lambat. 2. Sediaan aksi diperpanjang. Dan yang ketiga adalah sediaan aksi berulang. 1. Sediaan pelepasan lambat. Obat dalam sediaan pelepasan lambat mempunyai sistem pelepasan obat yang unik, yaitu mula-mula dilepaskan kira-kira separuh dari dosis total yang merupakan dosis inisial. Kemudian diikuti dengan pelepasan sisa obat secara bertahap dan seragam selama periode waktu tertentu. Tujuan sediaan ini adalah untuk memperoleh kadar terapeutik obat dalam darah dengan cepat dan mempertahankan kadar tersebut selama periode waktu tertentu. Seperti dapat dilihat pada skema gambar berikut ini, di mana 50% dosis inisial pelepasan cepat dan 50% pelepasan lambat secara bertahap. 2. Sediaan aksi diperpanjang. Sediaan ini melepaskan obat dengan laju pelepasan tertentu yang dapat menghasilkan durasi aksi obat yang lebih panjang dibandingkan dengan pemberian dosis tunggal yang normal. Sediaan ini berbeda dengan sediaan pelepasan lambat, yaitu tidak adanya dosis inisial. Sediaan aksi berulang. Sediaan aksi berulang didesain untuk melepaskan dengan segera satu dosis tunggal, kemudian diikuti dengan pelepasan dosis tunggal kedua, ketiga, dan selanjutnya setelah interval waktu tertentu. Keuntungan utama dari sediaan ini adalah berkurangnya frekuensi pemberian obat. Tetapi kadar obat dalam darah sama dengan pemberian obat secara intermiten dengan dosis tunggal. Sediaan pelepasan lambat didesain untuk memberikan kadar obat dalam darah yang adekuat selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan klinik, yaitu 1. Meningkatkan hasil terapi obat berupa peningkatan efektivitas dan penurunan efek samping serta efek toksik obat. 2. Meningkatkan kepatuhan penderita dengan aturan dosis yang lebih menyenangkan. Untuk obat tertentu, dari segi ekonomi dapat diperoleh penghematan biaya pengobatan. Tetapi, di samping keuntungan-keuntungan di atas, ada pula kerugian-kerugian dalam pemakaian sediaan pelepasan lambat, yaitu 1. Tidak adanya fleksibilitas aturan dosis. 2. Untuk beberapa obat, harganya semakin mahal oleh karena penerapan teknologi yang tinggi. Dan yang ketiga, adanya risiko overdosis. Farmakokinetika sediaan pelepasan lambat. Dengan menggunakan konsep sederhana, model farmakokinetika satu kompartemen terbuka
Efek laju pelepasan lambat terhadap kadar obat dalam darah dapat digambarkan sebagai berikut. Fraksi pelepasan cepat didesain untuk mencapai kadar terapeutik dengan cepat, dan fraksi pelepasan lambat didesain untuk mempertahankan kadar terapeutik tersebut. Keterangan gambar dari diagram ini adalah Fi dan Fs adalah fraksi dosis obat formulasi sediaan pelepasan lambat yang memberikan pelepasan cepat dan pelepasan lambat. Ki dan Ks adalah tetapan laju pelepasan obat fraksi pelepasan cepat dan fraksi pelepasan lambat. Ka dan Ke adalah tetapan laju absorpsi dan eliminasi. Ci dan Cs adalah kadar obat yang dilepaskan pada tempat pemberian obat dari fraksi pelepasan cepat dan fraksi pelepasan lambat. Cb dan Ce adalah kadar obat yang diabsorpsi dan yang dieliminasi. Evaluasi sediaan pelepasan lambat. Pengembangan sediaan pelepasan lambat bertujuan 1. Absorpsi obat dari sediaan pelepasan lambat yang maksimal. Dan yang kedua adalah untuk meminimalisir variabilitas antar pasien. Pada pengembangan sediaan pelepasan lambat, pendekatan yang dilakukan adalah dengan memodifikasi laju pelepasan obat dengan manipulasi farmasetika yang dapat merubah laju absorpsi obat dan kadar obat dalam darah. Oleh karena itu, harus ada jaminan dan bukti ilmiah bahwa efektivitas absorpsi obat tidak terganggu dan variabilitas tidak meningkat. Menurut US FDA, obat-obat dalam sediaan pelepasan lambat dianggap sebagai obat baru, sehingga harus memenuhi persyaratan keamanan dan khasiat obat secara klinik. Sama seperti obat baru dalam bentuk sediaan konvensional, persetujuan terhadap sediaan pelepasan lambat berdasarkan pada evaluasi khasiat dan keamanan secara klinik dan bukti karakteristik pelepasan lambatnya. Persyaratan keamanan dan khasiat. Untuk obat yang dalam sediaan konvensional, telah diketahui aman dan efektif. 1. Diperlukan suatu studi klinik terkontrol untuk membuktikan keamanan dan keefektifan obat tersebut dalam sediaan pelepasan lambat. 2. Data ketersediaan hayati obat dalam sediaan pelepasan lambat. Sedangkan untuk obat yang dalam sediaan pelepasan lambat telah terbukti aman dan efektif, diperlukan adanya 1. Data ketersediaan hayati yang comparable dengan standar sediaan pelepasan lambat obat sejenis. 2. Data ketersediaan hayati yang pada keadaan mantap atau steady state comparable dengan obat sejenis dalam sediaan pelepasan cepat yang konvensional. Data ketersediaan hayati dapat berupa profil kadar obat dalam darah dan profil kecepatan ekskresi melalui urin pada keadaan mantap. Uji ketersediaan hayati untuk menentukan apakah kondisi berikut ini dipenuhi atau tidak. 1. Produk sediaan pelepasan lambat tersebut memenuhi persyaratan pelepasan lambat atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah memang benar produk tersebut merupakan sediaan pelepasan lambat? 2. Keadaan mantap yang ditunjukkan ekivalen dengan produk biasa yang mengandung zat aktif yang sama. Dan yang ketiga, formulasi produk tersebut menunjukkan profil farmakokinetika yang konsisten. Dengan demikian, uji ketersediaan hayati
hendaknya memuat data in vivo tentang profil farmakokinetika, data ketersediaan hayati yang komparabel dengan standar, dan reprodusibilitas kinerja in vivo. Standar pembanding. Produk standar pembanding untuk uji ketersediaan hayati sediaan pelepasan lambat dapat berupa 1. Sediaan larutan atau suspensi dari obat yang sama. 2. Sediaan konvensional dengan aturan dosis biasa yang mengandung zat aktif yang sama. 3. Sediaan pelepasan lambat standar. Dan yang keempat, dapat berupa sediaan lain. Metode uji ketersediaan hayati sediaan pelepasan lambat. Dosis tunggal. A. Dosis tunggal sediaan pelepasan lambat dibandingkan dosis tunggal selama pelepasan cepat yang konvensional. Profil farmakokinetika obat dengan T₁ 1,7 jam dalam sediaan pelepasan cepat dan sediaan pelepasan lambat dapat dilihat pada gambar berikut ini. Tampak bahwa pada sediaan pelepasan lambat, kurva berbentuk flat, sedang sediaan pelepasan cepat berupa lembah dengan puncak yang tinggi. Keefektifan dan keamanan obat dalam sediaan pelepasan lambat ini harus dibuktikan secara klinik dan dibandingkan dengan sediaan pelepasan cepatnya. B. Dosis tunggal sediaan pelepasan lambat dibandingkan dengan dosis berganda sediaan pelepasan cepat yang konvensional. Profil kadar obat dalam darah sediaan pelepasan lambat dengan T₁ 1 jam yang dibandingkan dengan 3 dosis berturutan dari obat yang sama dengan sediaan pelepasan cepat dapat dilihat pada gambar 2. Terjadi penurunan kadar puncak sampai 30% pada sediaan pelepasan lambat, tetapi luas area di bawah kurvanya relatif sama bila dibandingkan dengan sediaan pelepasan cepat. Profil kadar obat dalam darah sediaan pelepasan lambat harus berada dalam batas-batas kadar terapi obat tersebut. Hal ini harus dikaitkan dengan efektivitas dan keamanan secara klinik. Dosis berganda. Seringkali tidak mungkin untuk mengevaluasi dengan baik ketersediaan hayati sediaan pelepasan lambat berdasarkan dosis tunggal, sehingga penelitian ketersediaan hayati dosis berganda sediaan pelepasan lambat perlu dibandingkan dengan dosis berganda sediaan pelepasan cepat yang konvensional. Dalam hal ini, parameter-parameter yang dipakai sebagai kriteria adalah 1. Kadar obat plasma dalam keadaan mantap harus diperoleh pada obat sediaan pelepasan lambat dan obat sediaan pelepasan cepat pada sejumlah sukarelawan yang cukup. 2. Penentuan kadar pada keadaan mantap harus ditentukan dengan membandingkan nilai-nilai C-min atau trough pada 3 hari atau lebih. 3. Kegagalan dalam memperoleh kadar keadaan mantap pada sebagian besar sukarelawan menunjukkan kurang patuhnya pasien atau kegagalan dalam formulasi. Keempat, perbandingan parameter-parameter farmakokinetika seperti C-min, AUC, dan lain-lain hanya terbatas pada subjek yang mencapai keadaan mantap. 5. Perbandingan AUC selama interval pemberian dosis hanya dibenarkan bila kedua obat yang diuji dan obat standar berada pada keadaan mantap. Kalau tidak, perbandingan secara teoritis tidak valid. Evaluasi in vitro. Walaupun belum ada metode evaluasi in vitro yang dapat meniru dengan sempurna keadaan in vivo yang sebenarnya,
Uji in vitro dapat dikembangkan untuk mensimulasi pelepasan obat secara lambat dari sediaannya. Metode in vitro yang dapat dikembangkan untuk mengevaluasi sediaan pelepasan lambat yaitu dengan uji laju disolusi. Pada metode rotating bottle, sediaan pelepasan lambat dapat diuji pelepasannya pada berbagai variasi pH, yaitu mulai dari pH 1,2 1 jam, pH 2,5 1 jam, pH 4,5 1,5 jam, pH 7 1,5 jam, dan pH 7,5 2 jam. Urutan pH ini menggambarkan perubahan pH mulai dari lambung sampai ke usus. Dianjurkan untuk melakukan uji disolusi in vitro dan uji ketersediaan hayati in vivo secara bersamaan. Uji in vitro yang berkorelasi baik dengan uji in vivo dapat dipakai untuk memperkirakan ketersediaan hayati sediaan pelepasan lambat in vivo. Persyaratan uji disolusi in vitro yaitu 1. Metode yang reproducible. 2. Pemilihan medium yang tepat. 3. Hidrodinamika larutan yang terkontrol baik. 4. Pemilihan sink condition yang tepat. Walaupun belum ada metode yang resmi secara kompendial, ada beberapa metode yang sekarang terus dikembangkan, yaitu metode flow-through system dan juga metode rotating bottle. Kesimpulan, di dalam mengevaluasi suatu obat dalam sediaan pelepasan lambat, faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan adalah 1. Sifat-sifat farmakokinetika, farmakodinamika, dan toksikologi obat. 2. Ketersediaan hayati. 3. Karakteristik pelepasan lambat. 4. Reproducibilitas in vivo. 5. Profil farmakokinetika yang menunjukkan pelepasan lambat. Dan yang keenam, bukti klinik yang mendukung keamanan dan keefektifan sediaan pelepasan lambat. Bioavailabilitas sediaan pelepasan lambat ini disadur dari artikel ilmiah yang saya tulis sendiri dan dipublikasikan dalam majalah kedokteran Cermin Dunia Kedokteran nomor 371985 yang berjudul Ketersediaan Hayati Sediaan Pelepasan Lambat.